Ibu menahan diri untuk tidak memaafkan hanya untuk menunggu suami minta maaf. Nyatanya suaminya nggak tahu diri. Ibu rugi double dong ya. Saat mengikuti terapi detox batin private dengan saya tanya sama klien saya, "Ibu, kenapa tidak mau memaafkan suaminya?" Kemudian klien saya menjawab dengan panjang lebar. Sebelum saya kasih tahu apa jawaban klien saya, silahkan catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor konsultasi ini, Ibu bisa menceritakan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi secara detail dan jujur. Selanjutnya, saya akan bantu berikan bimbingan spiritual rumah tangga. Saya akan arahkan Ibu dalam membuat keputusan-keputusan penting sehingga insya Allah rumah tangga Ibu tetap terjaga keharmonisannya. Alasan istri tidak mau maafkan suami ini macam-macam. Saya sebenarnya tidak peduli sama alasannya. Yang saya pedulikan itu kondisi lahir dan batin ibu. Karena orang kalau lama nyimpen luka dan sampah batin, itu batinnya lama-lama penuh, sesak, dan meledak. Kalau meledak, ya pasti sakit. Sakitnya bisa nitip di kepala, jadi vertigo, bisa nitip di wajah, jadi jerawat, bisa nitip di perut, jadi mah, bisa nitip di pundak, jadi pegalinu, dan sebagainya. Alasan pertama, saya tidak memaafkan suami karena ingin mendapat simpati dan perhatian. Istri berharap suaminya ingin merengek dan memohon minta maaf. Apakah suami ibu benar-benar melakukan itu? Nyatanya tidak. Ibu menahan diri untuk tidak memaafkan hanya untuk menunggu suami minta maaf. Nyatanya suaminya nggak tahu diri. Ibu rugi double dong ya. Sudah menahan diri, nggak dapat apa-apa yang diharapkan dari suami. Makin jengkel, makin sakit hatinya. Alasan kedua, saya ingin menunjukkan bahwa sikap saya benar dan suami salah. Saya setuju, perselingkuhan suami itu memang salah. Dia melanggar hak ibu dan mengotori komitmen pernikahan kalian. Tapi pertanyaan saya, Bu, apakah dengan menunjukkan sikap begini ibu merasa nyaman dan lapang? Atau justru dada itu makin terasa sesak? Alasan ketiga, jika saya memaafkan berarti saya lemah. Wanita memang lemah secara fisik jika dibanding dengan pria. Tapi wanita jauh lebih kuat secara mental dibandingkan pria. Contoh sederhana, setelah ditinggal mati suami, istri bisa menjada bertahun-tahun bahkan sampai mati. Mendidik dan membesarkan anak sendiri. Banyak yang seperti itu ya. Banyak sekali. Pria kalau ditinggal mati istrinya, kuburan masih basah dia sudah kawin lagi. Alasannya nggak bisa ngurus rumah dan anak sendiri. Siapa yang lebih kuat sebenarnya? Wanita. Jadi jangan menghindari memaafkan suami hanya karena merasa lemah. Ibu ini wanita yang kuat. Alasan keempat, memaafkan berarti memberi kesempatan pada suami untuk selingkuh lagi. Ibu coba perhatikan, suaminya setelah selingkuh merasa bersalah atau tidak? Kalau tidak, artinya dia tidak peduli dan cuek. Lalu buat apa ibu menahan rasa sakitnya? Ibu akan makin terpuruk. Lepaskan sakit hatinya, lepaskan dendamnya. Suami ibu aja happy setelah selingkuh. Dia tidak sadar sudah menyakiti ibu. Ibu juga harus bisa cuek seperti itu dan lebih fokus untuk mengobati batinnya daripada memikirkan suami yang nantinya bakal selingkuh lagi atau enggak ya. Ibu juga harus bisa cuek seperti itu dan lebih fokus untuk mengobati batinnya daripada memikirkan suami yang nantinya bakal selingkuh lagi atau enggak. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu,
Bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker. Karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua, ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu, jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detoks batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.